Orang Kristen tidak boleh takut dengan sakit. Tapi kalau sakitmu karena dosa, cepat-cepat bertobat. Lukas 13 ayat 10-17. Nah, di dalam bagian ini saudara, kita bisa melihat bagaimana perempuan itu sakit 18 tahun. Perempuan itu tidak datang ke rumah ibadat mencari kesembuhan. 18 tahun penyiksaan yang pasti sudah banyak menguras tenaga, uang, waktu, dan lain-lain. Sehingga waktu perempuan itu dilihat oleh Tuhan, maka Tuhan melihat dengan belas kasihan. Berapa kali Alkitab mencatat, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus dengan compassion. Mata rohani selalu melihat kedalaman orang yang dibutuhkan itu apa. Mata fisik selalu berpikir, melihat orang menjadi objek, mungkin bisa memenuhi kebutuhan aku itu apa. Jadi mata rohani tidak berpikir apa yang terbaik untuk kita. Tapi mata rohani selalu melihat seseorang di dalam nilai daripada ketetapan Tuhan. Dan mata rohani selalu melihat seseorang dalam nilai penggenapan apa yang Tuhan mau. Maka Yesus melihat wanita itu. Dan ketika memandang, dia memanggil. Ketika memanggil, wanita itu mendekat kepada Yesus. Dan Yesus berkata, "Hai perempuan, sakitmu disembuhkan." Nah, di dalam bagian ini, semua peristiwa itu hanya bisa dilihat karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena keinginan perempuan itu, tapi keinginan hati Tuhan untuk menggenapkan kehendaknya. Nah, di dalam bagian ini saudara, kita bisa melihat bagaimana perempuan itu sakit 18 tahun. Dan dicatat di dalam dia ibadah, itu dia continue. Dia terus datang untuk beribadah. Berapa banyak orang alasan karena sakit, akhirnya tidak beribadah. Karena alasan-alasan yang lain tidak beribadah. Berarti perempuan ini, dia sakit secara fisik karena roh jahat. Tapi jiwanya tidak sakit. Karena jiwanya tidak sakit, dia tetap menghormati hari Sabat. Di tengah-tengah jalan mungkin sulit sekali. Jadi di dalam bagian inilah hidup ini kita harus nikmati kesulitan. Jikalau hidup ini menikmati semua jalan lancar, imanmu tidak berkembang. Jikalau imanmu boleh berjalan dalam kesulitan, tapi kita memulai dalam kesulitan berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan maju. Maka Alex dan Haris di dalam buku itu menceritakan kepada kita bagaimana seharusnya hidup itu memiliki satu kefokusan ketika kesulitan itu datang. Dan terus meminta penyertaan Tuhan supaya kita jangan sampai setelah melewati kesulitan itu, kita minta dipuji oleh orang lain. Karena kesulitan itulah satu anugerah untuk memeras kita. Kesulitan itulah satu sarana untuk melatih iman karakter kita dan perjuangan kita. Jadi di dalam bagian itulah kita belajar, iman adalah kunci mengalahkan seluruh siasat setan yang akan menjatuhkan kita. Iman adalah satu kunci kemenangan iman. Untuk di tengah-tengah kita mendapatkan pencobaan, kita tetap fokus berjalan dalam kasih karunia dan kekuatan iman. Jadi tidak ada alasan sebetulnya. Jikalau kita punya penyakit yang di mana masih kita bisa berjalan, di mana kita masih bisa pergi ke gereja, di mana kita masih bisa beribadah, kita buat alasan untuk kita tidak beribadah, kita buat alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Saat itulah iblis akan berpesta pora. Iblis akan bersuka cita karena melalui penyakit imanmu kalah. Melalui ekonomi engkau digoncangkan, imanmu kalah. Jadi di dalam bagian inilah betapa pentingnya di tengah-tengah kesulitan kita memiliki kefokusan untuk Tuhan. Bukan fokusnya ke penyakit, bukan fokusnya kepada kesulitan itu, tapi fokusnya kepada sesuatu anugerah Tuhan di depan. Sehingga fokus di dalam Tuhan membuat pikiran kita selalu melihat ke depan. Dan fokus untuk Tuhan
membuat kita tidak melihat ke belakang, akhirnya melihat sesuatu hal-hal yang baru yang Tuhan ingin pimpin.